Selamat sore, salam damai sejahtera. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Leonardo Samosir, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, nomor induk mahasiswa 2005020032, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang pengembangan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas organisasi pada kesempatan kali ini yaitu membahas 4 elemen, yaitu apa itu pengembangan kapasitas organisasi, dimensi pada pengembangan kapasitas organisasi, faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas, serta metode penguatan kapasitas organisasi. Kita membahas apa itu pengembangan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas atau lebih sering disebut dengan capacity development atau capacity building memiliki definisi yang beragam dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Grindel dan Hilbrand 1995. Capacity building merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya. Yang kedua, OECD 2008 menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas ialah pengembangan kapasitas sebagai sebuah proses berkelanjutan kapasitas secara terus-menerus. Pendapat ini lebih menekankan orientasi pengembangan kapasitas sebagai penguatan berbagai kemampuan dalam berbuat. Yang ketiga yaitu Brown et al. 2001, capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, suatu organisasi, atau suatu sistem dalam upaya mencapai tujuan atau menghasilkan yang lebih baik. Menurut Morrison 2001, melihat capacity building sebagai suatu proses atau serangkaian aktivitas untuk melakukan suatu perubahan baik pada level di dalam individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Kedua, pendapat di atas lebih menekankan pada tingkatan di mana pengembangan kapasitas itu berada dan orientasi pengembangan kapasitas yang dilakukan ada pada proses. Sementara itu, pendapat yang senada yang dikemukakan oleh Bayan 2007 yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas adalah sekumpulan kegiatan di mana pihak pribadi, individu, organisasi, masyarakat, atau negara bangsa mengembangkan kemampuan untuk secara efektif mengambil bagian dalam pemerintahan. Asumsi yang mendasari adalah bahwa dapat dengan meningkatkan sesuai keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Elemen-elemen tersebut akan lebih efektif dalam peran pemerintah masing-masing. Hasilnya adalah pemerataan yang lebih besar kekuasaannya, akses ke tempat-tempat pengambilan keputusan, dan lebih pemerataan manfaat masyarakat. Dalam konteks ini, penekanan pada jaringan atau mitra kerja menjadi penting mengingat pengembangan kapasitas dalam mencapai efektivitas mendapat perhatian khusus pada era governance. Yang selanjutnya, dimensi dalam pengembangan kapasitas yaitu ada 3, mikro, meso, dan makro. Dari beberapa pendapat ahli, kajian pengembangan kapasitas secara umum disepakati pada wilayah individu dan organisasi, walau pada dimensi yang lebih luas mengalami sedikit perbedaan. Namun, jika diteliti secara seksama, konteks sistem memiliki orientasi yang sama, yakni bagaimana dimensi individu dan organisasi dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam pengembangan kapasitasnya. Dan sistem serta komunitas merupakan lingkungan organisasi dan individu di dalam organisasi tersebut. Bahkan pada dimensi reformasi institusi, Grindel 1997 yang menurut Bill 2000 memiliki fokus pada institusi dan sistem sebagai struktur yang bersifat makro. Konsep Grindel tersebut tidak berbeda dengan yang disebutkan Horton et al. 2003 dengan konsep institusi nasional yang mempengaruhi level mikro, individu dan kelompok ataupun level meso organisasi. Pada level yang pertama yaitu level mikro yang fokus pada individu dan kelompok sebagai kumpulan individu, pengembangan kapasitas fokus pada penyediaan sumber daya profesional dan teknikal. Pendapat ini dikemukakan oleh Klinger dan Nabdian 2003 halaman 49 yang menjelaskan bahwa profesional dapat memperkuat kapasitas organisasi publik dengan kesederhanaan keterampilan yang jelas, jalur pendidikan dan pelatihan yang mendukung, dan standar etika.
Pada level individu, keterampilan pendidikan dan pelatihan dan standar etika menjadi kriteria penting. Indikator-indikator profesional tersebut berkaitan dengan kinerja individu dan efektivitas kinerja organisasi. Di level meso yang kedua, yakni organisasi, fokus pengembangan kapasitas pada sistem manajemen yang berusaha meningkatkan kinerja pada tugas dan fungsi yang memiliki spesifik di sisi lain. Fokus pada pencapaian efektivitas organisasi melalui 3 kategori, yaitu misi atau orientasi publik, kepemimpinan, dan desain tugas atau lingkungan pekerjaan. Sedangkan pada level yang terakhir, yaitu pada level yang lebih luas yakni makro, terdiri dari beberapa pendapat. Sebagai contoh adalah level reformasi institusi atau institusi nasional yang memiliki fokus pada kajian institusi atau sistem yang ada selain itu menurut Supomo 2002. Hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas adalah penguatan individu, organisasi, dan masyarakat, terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program, dan terbangunnya sinergitas pelaku dan kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas, terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, komitmen bersama. Di seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas atau dilaksanakannya ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkan dan dikembangkan dan dipelihara secara baik, oleh karena faktor ini akan menjadi dasar di seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen, baik dari pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah, dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan. Faktor kondusif leadership merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dan kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus-menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan kedepannya yang semakin berat dan semakin realistis, keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dan menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kepemimpinan kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu reformasi peraturan. Pemerintah daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal, formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dan dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, maka reformasi atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini. Dan yang terakhir, reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjukkan kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggara program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menuju 2 aspek, yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi pengembangan kapasitas, karena pengembangan kapasitas harus diawali dengan identifikasi kapasitas yang dimiliki, maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas. Metode penguatan kapasitas organisasi tidak hanya dilakukan dengan pelatihan umum, tetapi juga melalui 3 aspek, yaitu
individu, organisasi, dan sistem. Individu yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika, dan bekerja dengan motivasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Yang kedua, organisasi, yakni meliputi tingkatan atau perbaikan struktural, kelembagaan, proses pembuatan keputusan, prosedur, mekanisme kerja, dan hubungan antara kelembagaan melibatkan hukum, prosedur, sistem, dan kebijakan. Dan yang ketiga yaitu sistem, yakni berkaitan dengan perbaikan kerangka regulasi yang mencapai tujuan proses fasilitas. Dan contoh kebijakan pengembangan di daerah yaitu saya ambil dari kebijakan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri di Pasar Binchen, Taman Seraya 2, Tanjung Pinang Timur. Studi kasus pada pengembangan kapasitas tentang kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah Pasar Binchen, Taman Seraya, Tanjung Pinang Timur. Latar belakang diangkatnya studi kasus ini karena adanya permasalahan sampah yang di lingkungan Pasar Binchen, Taman Seraya, Tanjung Pinang Timur. Tujuan jangka pendek diadakannya kegiatan ini adalah mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada khalayak atau sasaran tersebut mengenai pengelolaan sampah secara mandiri. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah merubah pola dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini terdapat dua kegiatan besar, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan pemetaan sosial. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan sampah secara mandiri dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pelatihan yang mendukung pengelolaan sampah secara mandiri. Kegiatan pelatihan ini dipandu oleh narasumber tenaga ahli sebagai fasilitator dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi atau praktik secara langsung. Sementara kegiatan pemetaan sosial akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kaji tindak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengelola sampah secara organik dan diharapkan pula dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, Leonardo Samosir. Mohon undur diri. Selamat sore.